tiket laga panas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia ludes dalam hitungan jam. Bukan cuma dari Jakarta atau Surabaya, ribuan fans dari Malaysia pun berebut kursi di SUGBK. Sementara di Kuala Lumpur, tiket ASEAN All Stars versus Manchester United malah nganggur dan tak laku dijual. Wah, jah meringis. Ada apa dengan Malaysia? Kenapa justru mereka memilih mendukung Indonesia? Dan kenapa PSSI berani menambah kuota tiket sampai 20% lagi? Inilah bukti Indonesia jadi pusat sepak bola Asia Tenggara yang sesungguhnya. Jangan kemana-mana, simak liputan lengkapnya hanya di sini. Tak ada yang bisa membendung gelombang antusiasme pencinta sepak bola terhadap timnas Indonesia. Ketika laga krusial Indonesia kontra Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diumumkan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, lonceng euforia langsung berdentang keras di seantero Nusantara. Tak butuh waktu lama, bahkan belum genap sehari, seluruh tiket ludes diserbu dalam hitungan jam. Dan yang lebih mengejutkan, ribuan supporter dari negara tetangga, terutama Malaysia, ikut menjadi bagian dari antrean digital yang menggila. Tiket yang semula disiapkan sebanyak 60.000 lembar langsung habis terjual hanya dalam 5 jam. Animo luar biasa ini mendorong PSSI untuk menambah kuota sebesar 20% lagi, yakni sekitar 12.000 tiket tambahan, yang akan mulai dijual pada Senin pekan depan. Antusiasme ini benar-benar melampaui ekspektasi kami. Ini bukan hanya soal nasionalisme, tapi juga bukti bahwa sepak bola Indonesia kini telah menjadi magnet regional, bahkan mengalahkan euforia di kandang negara lain, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Yang paling menarik, atau boleh dibilang ironis, adalah fakta bahwa gelombang fans terbesar dari luar Indonesia datang dari Malaysia. Negara yang selama ini selalu ingin mengklaim diri sebagai kiblat sepak bola Asia Tenggara, justru harus menerima kenyataan bahwa rakyatnya kini lebih terpikat pada gegap gempita sepak bola Indonesia. Sementara laga ASEAN All Stars versus Manchester United yang diselenggarakan di Kuala Lumpur justru sepi peminat, bahkan dilaporkan ribuan tiket masih menumpuk di loket dan platform daring. Supporter negeri jiran beramai-ramai berburu tiket Indonesia versus Cina. Sebuah tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang gagal membaca arah selera publiknya sendiri. Lebih baik saya ke Jakarta nonton Indonesia lawan Cina, atmosfernya hidup, lawannya kelas dunia, dan timnas kalian main dengan penuh semangat. Ketimbang nonton laga eksibisi bintang tua yang sudah tak relevan, tulis seorang fan asal Selangor di kolom komentar salah satu akun Instagram resmi PSSI. Tak sedikit pula media dan influencer Malaysia yang secara terang-terangan menyebut pertandingan timnas Indonesia kini lebih menggairahkan dibandingkan laga-laga domestik mereka sendiri. Beberapa bahkan menyindir keras FAM yang terlalu fokus mendatangkan klub Eropa, alih-alih membangun kekuatan tim nasionalnya sendiri. Atmosfer yang bakal tercipta di SUGBK pada laga Indonesia versus Cina ini dipastikan akan jadi yang paling panas sepanjang sejarah kualifikasi zona Asia. Ribuan bendera merah putih akan berkibar, genderang akan bertalu sejak pagi, dan nyanyian "Garuda di Dadaku" bakal menggema jauh sebelum wasit meniup peluit pertama. SUGBK tak lagi sekadar stadion, tapi telah menjelma menjadi katedral sepak bola Asia Tenggara. Setiap laga di sini, terutama laga internasional penting, terasa seperti perayaan akbar kebangsaan. Apalagi ketika lawannya adalah tim sekelas Cina yang syarat pengalaman dan tradisi kuat dalam sepak bola Asia. Namun kali ini, timnas Indonesia datang bukan sebagai anak bawang. Di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert, serta skuad yang berisi perpaduan pemain lokal dan naturalisasi berkelas Eropa seperti Jai Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, hingga Ivar Jenner, Garuda hadir dengan kepercayaan diri yang membuncah. Cina memang punya rekor dan pengalaman, tapi atmosfer dan semangat juang Garuda adalah hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan di balik semangat itu, ada jutaan supporter yang berdiri tegak sebagai tembok moral, siap menelan siapapun yang berani meremehkan kekuatan Indonesia. Melihat permintaan tiket yang luar biasa, termasuk dari luar negeri, PSSI akhirnya memutuskan menambah kuota sebesar 20%. Keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian, pengelola stadion, dan perwakilan dari FIFA serta AFC. Kami akan membuka tambahan 12.000 tiket lagi mulai Senin depan.
Ini keputusan yang kami ambil demi memberikan kesempatan kepada fans sejati, termasuk dari Malaysia, Singapura, dan Brunei yang menunjukkan semangat luar biasa untuk hadir langsung di stadion, lanjut Erick Thohir. Tidak sedikit pula travel agent dari Malaysia yang kini menawarkan paket khusus, nonton Indonesia versus Cina di SUGBK, lengkap dengan tiket pesawat, hotel, dan tiket masuk stadion. Fenomena ini menunjukkan betapa Indonesia kini telah menjadi epicentrum baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Kontrasnya antusiasme publik terhadap laga timnas Indonesia versus Cina dibandingkan dengan laga ASEAN All Stars versus Manchester United menjadi bahan olok-olok di berbagai media sosial. Banyak yang mempertanyakan relevansi laga eksibisi tersebut, yang dinilai lebih sebagai proyek pencitraan daripada bentuk pengembangan sepak bola kawasan. Bahkan legenda Malaysia, Safe Sali, dengan tegas menyebut bahwa FAM gagal membaca aspirasi supporter. Orang kita lebih tertarik dengan sepak bola nyata yang kompetitif, bukan laga nostalgia bintang-bintang pensiun. Tak heran mereka berbondong-bondong nonton Indonesia, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Safe bahkan menambahkan bahwa Indonesia saat ini telah melesat jauh dari segi semangat, pembinaan, hingga kualitas pemain dan pelatih. Jangan malu untuk belajar dari Indonesia. Mereka sudah lebih siap tampil di pentas dunia. Kita harus akui itu, tandasnya. Di era baru ini, Indonesia tak lagi sekadar jadi tuan rumah atau penonton dalam kualifikasi Piala Dunia. Timnas kini adalah pesaing serius, dengan modal skuad yang makin solid, federasi yang bekerja profesional, dan dukungan supporter yang luar biasa militan. Jika animo ini terus dijaga dan ditumbuhkan, bukan mustahil impian tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Apalagi dengan format baru yang membuka lebih banyak slot bagi Asia, dan fakta bahwa timnas kini berada di jalur yang sangat positif. Sementara itu, negara-negara tetangga hanya bisa menonton dan, secara ironis, ikut menyemarakan keberhasilan Indonesia dari tribun. Indonesia tidak lagi hanya menjadi cerita di buku sejarah sepak bola Asia Tenggara, tapi kini telah menjadi tokoh utama, bahkan panggungnya pun ikut digerebek oleh fans negeri tetangga yang kecewa pada sepak bola mereka sendiri.